Oke, salam. Salam penting. Ya, yuk sama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, hari Selasa kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, ya. Nah, itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, siap-siap bendera dan baju merah putih. Identik kalau kita sekolah ada upacara bendera. Nah, nanti kita sama-sama melihat di televisi ada pasukan pengibaran bendera merah putih, Paskibra. Ya, Paskibra dari seluruh Indonesia datang ke Istana Negara. Ya, untuk apa? Merayakan hari Merdeka. kemerdekaan Indonesia. Mereka dipilih yang bisa berdiri tegak, yang bisa melangkah seperti tentara, ya, lurus jalannya, bisa jadi teamwork, kerjasama tim, ya kan, dipilih. Bahkan ada dari Medan, ada dari Sulawesi, bisa juga Di Batam. ada dari Papua, ya kan? Yang penting mereka sehat, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, itu dipilih oleh tim khusus untuk mewakili seluruh provinsi untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di ibu kota Indonesia. Mana ibu kota Indonesia? Di mana? Hah? Ibu kota Indonesia namanya DKI Jakarta. Jangan lupa ada DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta. Bukan Medan ya. Ada juga ya. Ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Nah, itu sudah diketahui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita merdeka kapan? Kita merdeka kapan secara orang Kristen? 17 kapan? 76. Kita merdeka kapan? Kita sudah merdeka dari dosa oleh darah Yesus. Kapan kita dimerdekakan? Kita belum lahir, tapi kita sudah dimerdekakan. Sama seperti Indonesia, kita belum lahir tahun 1945, tapi Indonesia sudah merdeka. Sampai sekarang kita menikmati kemerdekaan itu dan merayakannya. Kita sebagai orang Kristen kapan kita merdeka? Sekarang. Kita dimerdekakan dari dosa pada kapan? Pada waktu Yesus mati di kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Aku sudah mengampuni dosa seluruh dunia. Dengan apa? Dengan apa diampuni? Dengan darah. Dengan darahnya sendiri. Darah yang tidak berdosa. Dengan darah Tuhan sendiri. Dengan darah Allah sendiri. Yesus sudah menebus kita. Makanya dikatakan Yesus itu juru selamat. Juru selamat. Juru selamat manusia dari dosa, dari maut. Kita merdeka dari dosa. Iya. Kita merdeka dari dosa dengan darah Yesus. Kalau Yesus tidak mau tadinya naik ke kayu salib, dia melawan, dia panggil malaikat. Ya, malaikat hajar ini semua. Wah, habislah.
Sampai hari ini kita yang mati sama seperti kayak hewan. Mati ya udah, berulat, udah gitu, nggak ada lagi kehidupan selanjutnya. Ya, nggak ada lagi surga, nggak ada. Karena apa? Karena Yesus tidak mau mati di kayu salib. Tapi dia rela meninggalkan surga untuk sementara. Berapa lama? 33,5 tahun. Jam 33,5 tahun berada di dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan itu datang bukan datang langsung simsalabim, Power Ranger, bukan itu. Aku ada di kayu salib, aku tebus, aku keluarkan darahku, bukan seperti itu. Ada prosesnya, proses secara manusia. Dia lahir dari seorang perempuan, dari rahim ibu, sama seperti kita. Hamil dulu, mengandung dulu mama kita, lahir, yaitu bertumbuh. Yesus juga sekolah. Dia rajin, dia pintar. Makanya dalam kitab Yohanes katanya dia semakin besar, bertambah hikmatnya, makin pintar. Ya, padahal dia miskin loh. Bapaknya hanya seorang tukang kayu, miskin, tukang perabot. Kalau ada yang pesan mau beli kayu, mau beli meja, dia yang buat. Dia bantu bapaknya. Bapak di dunia namanya siapa? Yusuf. Yesus itu rajin, kuat. Nah, tapi dia punya misi. Ketika dia selesai dibaptis selesai, dia harus melayani, dia harus kerjakan apa? Rencananya, yaitu untuk menyelamatkan manusia hanya dengan darah. Karena apa? Karena waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, apa yang dilanggarnya? Memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di situ Tuhan marah. Makanya diusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Sejak dari itu yang dilahirkan Adam dan Hawa, berdosa terus, mati masuk neraka. Jadi tawanan siapa? Iblis. Gitu mati si Kain. Sini katanya. Siapa yang memberontak dari surga? Malaikat namanya siapa? Lucifer. Dan sepertiga malaikat jadi anggota iblis, Lucifer. Nah gitu ada yang mati dari anaknya Adam dan Hawa, keturunannya, cucu cicitnya, ya gitu ada yang mati sebelum Yesus lahir, langsung dirantai sama dia, ya dirantai, termasuk nabi atau apapun sebelum Yesus mati di kayu salib. Dirantai, pernah nggak kalian lihat dirantai kakinya sama tangannya? Pernah? Di handphone. Dia di penjara, dimasukkan di terali besi, di situ berkumpul semua ribuan. Bayangkan ada berapa yang mati sebelum Yesus mati di kayu salib? Ada berapa di perjanjian lama? Termasuk juga yang mati dalam air bah. Tante, ada kan kita di TikTok Tuhan Yesus nampak dari langit. Iya ada. Salib. Iya, nggak tahu lah entah itu benar atau enggak. Tapi kita sekarang bersyukur Tuhan Yesus sudah menebus kita, memerdekakan kita dengan darahnya. Dengan apa? Dengan darah. Bukan kita dibayar dengan uang. Kita direbut dari iblis, diambil. Siapa yang di penjara itu? Semua yang di penjara di zaman perjanjian lama. Ketika Yesus mati di kayu salib, ternyata Yesus itu dalam alam roh ketika dia mati, ya rohnya datang ke penjara di tempat iblis mengurung siapa? Orang-orang yang mati di zaman perjanjian lama ini nih, zaman perjanjian lama ini. Siapa aja yang mati di sini ya? Perjanjian baru kan mulai dari Yesus lahir. Bayangkan itu berapa banyak orang di situ.
Nah, Yesus datang, dia berkata, akulah Yesus Tuhan. Siapa yang percaya kepadaku, ayo ikut aku. Ke Firdaus kita yuk. Nah, cuman gitu aja bilangnya. Tapi ada yang gak percaya. Kalau ada yang gak percaya gimana? Jadi milik siapa? Tetap jadi milik iblis. Padahal Yesus sudah datang. Dia sudah berdarah-darah. Tangannya sudah dipaku. Kakinya sudah dipaku. Duduk. Kepalanya berdarah-darah. Dalam keadaan berdarah loh. Dia datang. Di kurungan setan yang memenjarakan orang-orang yang mati sebelum Yesus mati di kayu salib. Dia datang, akulah Yesus Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabimu. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Banyak orang yang percaya, tapi banyak juga yang tidak percaya. Nah, waktu mereka katakan tidak percaya, bukan katanya. Maka setan itu bisik-bisik, itu sudah jadi temannya. Nah, makanya kita jangan tertipu. Ya, Yesus sudah memerdekakan kita dengan apa tadi? Darah. Menebus kita dengan darahnya, yaitu mati di kayu salib. Nah, kalau kita sekarang masih jadi budak setan, menjadi hamba dosa seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 itu, katanya orang yang menjadi budak dosa itu dia serahkan anggota tubuhnya. Mana anggota tubuh? Tangan, kaki, mulut, mata, otaknya, pikirannya, ya. Seluruh anggota tubuhnya dia serahkan kepada setan, maka dia tetap menjadi hambanya siapa? Setan, hamba dosa. Padahal dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus melalui darah. Tapi kenapa masih ada yang seperti itu? Karena tadi tidak percaya. Memang kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Makanya tadi yang kita baca dalam 2 Korintus 3:17, kita perlu siapa? Roh Kudus. Makanya waktu Yesus naik ke sorga, dia katakan, aku akan minta kepada Bapa, dia akan mengirim kepadamu seorang penolong. Ternyata waktu Yesus naik ke sorga, setan ini, setan dan pengikut-pengikutnya punya rencana untuk membunuh pengikut Yesus. Tuhan tahu, makanya dia bilang, aku akan kirim penolong untuk kalian supaya kalian bisa menang. Wah, ternyata Tuhan tahu ada rencana si setan yang mau membunuh pengikut Yesus, yang mau membuat pengikut Yesus itu tidak percaya. Tuhan kirim siapa tadi? Panik. Tuhan kirim siapa? Untuk menolong kita siapa? Siapa nama penolongnya? Roh Kudus. Yesus sendiri, Roh Yesus sendiri. Yesus secara jasmani, tubuh manusia, dia tidak bisa lagi ada di dunia karena dia sudah mati bangkit. Nah, itu aja tugasnya. Supaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama kita, maka dia mengutus rohnya sendiri yang harus tinggal bersama kita. Gak bisa secara jasmani, gak bisa secara fisik, gak bisa dengan mata jasmani yang kita lihat. Makanya kita nyanyi tadi apa? Rohmu yang hidup penuhiku. Dia itu roh yang hidup. Ketika kita undang Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan mengingatkan kita, jangan,
itu kemauannya setan. Jangan, kamu sudah dimerdekakan. Ingat darah Yesus. Ingat Tuhan Yesus sudah mati untukmu di mana? Di kayu salib. Roh Kudus mengingatkan kita. Nah itulah dia. Roh Kudus mengingatkan. Anda nggak dengar suaranya? Ada. Ada nggak dengar suaranya? Waktu kita mau berdosa, Ada. ya kan? Waktu kita mau berdosa, mau berbohong, ingat, jangan berbohong. Itu dosa, ingat, diingatkan. Itulah namanya penolong, diingatkan. Jangan kau mencuri. Apa mau muncul? Jangan kau ambil itu. Jangan kau katakan itu. Nanti kalau kau katakan kau berdosa, lupa minta ampun, nanti bahaya. Ya, hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Ingat, kita sudah dimerdekakan. Tapi kita memang tidak bisa dengan kekuatan sendiri untuk bebas dari dosa. Makanya Tuhan kirim Roh Kudus. Kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus penuhi aku. Kita nyanyikan aja lagu itu. Ya kan? Kita nyanyikan aja lagu itu. Kita katakan, ku buka hati, ku jamahanmu. Ambil alih Tuhan hidupku. Kita katakan, kenapa? Karena kalau nggak seperti itu kita gampang berdosa. Ya, nah di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika diminta oleh setan, ambil itu, tidak. Ada Roh Kudus, aku akan memampukanmu. Kau pasti bisa tidak mengambilnya. Ketika nggak mengambil, orang lain yang mengambil, orang lain yang ditangkap, kita gimana? Makasih Tuhan. Kalau aku tadi ngambil, akulah ditangkap, ya kan? Merdeka. Nah, makasih Tuhan, itu artinya merdeka. Makasih Tuhan, aku bisa, aku nggak jadi ngambilnya. Kalau nggak, kayak mana lah tadi? Ya, seperti itu. Ya, diajari. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena Tuhan yang menolong dan mengingatkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.